Anies bisa maju Pilkada DKI Jakarta tanpa PDIP, bahkan tanpa koalisi perubahan. Halo sahabat-sahabat TS Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan semoga selalu diberikan rezeki yang manfaat, barokah, dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat TS Channel, sebelum dilanjut, info ini ajakan bagi sahabat-sahabat para pejuang perubahan, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada. Kami mengajak untuk bergabung bersama Partai Perubahan. Seperti pada konten sebelumnya, silahkan mendaftar di Google Form yang sudah disediakan di deskripsi channel ini atau deskripsi konten ini. Seperti biasa, di bawah judul ada selengkapnya, itu diklik, di tab, di bawah dibaca lagi. Kalau memang belum muncul, nanti ada lainnya, tap lagi lainnya, maka akan masuk ke Google Form, daftar Google Form untuk mendaftar di Partai Perubahan. Kami tunggu di Partai Perubahan, harapan baru rakyat Indonesia, partai milik rakyat, didirikan oleh rakyat, dan kita dedikasikan ini untuk rakyat Indonesia yang menggandrungi perubahan ya ke negeri yang berkemakmuran, berkesejahteraan, dan menjunjung tinggi azas-azas demokrasi. Juga saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe kami tunggu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga diklik lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info-info terbaru dari HS Channel, info-info terbaru dari gerakan perubahan, juga dari berita-berita atau info-info yang lainnya yang terkait dengan perkembangan sosial politik dan keagamaan di negeri ini. Para pejuang perubahan, seperti kita ketahui bahwa hari ini tanggal 28 berarti udah hari kedua pendaftaran KPU. 28, 29, 2 hari lagi. Kemarin sudah dibuka dan belum ada yang mendaftar. Walaupun sebelumnya di beberapa pemberitaan dilaporkan ada satu yang akan mendaftar di hari pertama, yaitu pasangan Rawon. Tapi ternyata pada kemarin ketika kami pantau, pasangan ini juga belum mendaftar. Kemungkinan hari ini, dan ada informasi juga kalau PDIP juga akan mendaftarkannya hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Agustus. Sahabat-sahabat, seperti kita ketahui dari beberapa perkembangan atau dinamika politik yang terjadi, PDIP sudah hampir bisa dipastikan mengusung kadernya Pramono Anung bersama Rano Karno, yang rencananya hari ini akan didaftarkan ke KPU. Artinya, jika itu betul-betul sudah final, walaupun ada beberapa pernyataan bahwa di last minute, itu bisa saja itu terjadi perubahan. Tetapi kalau dipantau dari pemberitaan, sepertinya PDIP sudah resmi mengusung Pramono Anung Rano Karno ini. Nah, bagaimana dengan Pak Anies Baswedan? Tentu saja kalau melihat dari perkembangan terkini di PDIP, peluang Pak Anies Baswedan untuk diusung oleh PDIP ini sudah nyaris tertutup. Tapi tunggu dulu, ada informasi yang cukup menarik ini. Di wartaekonomi.co.id diberitakan Selasa 27 Agustus 2024 kemarin sore ya, Anies bisa maju Pilkada DKI Jakarta tanpa PDIP, bahkan tanpa koalisi perubahan. Nah, wartaekonomi.co.id Jakarta, Anies Baswedan bisa maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tanpa diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, atau bahkan koalisi perubahan yang sebelumnya terdiri dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Nasdem. Akademisi dari Cross Culture Ali Syarif mengungkapkan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, Anies Baswedan bisa maju Pilkada DKI Jakarta 2024 jika, nah ini, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Buruh, Partai Umat,
Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN berkoalisi mengusungnya. Berapa partai ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jika 9 partai ini berkoalisi, betul ya 9 ya, maka Pak Anies Baswedan sebenarnya bisa maju di Pilkada Jakarta. Sebelum ke 9 partai ini, Partai Buruh sudah pasti mengusung karena sudah deklarasi itu ya, udah pasti ya. Pak Said Iqbal itu dengan terang-terangan, bahkan setelah putusan MK ini dikabulkan, gugatan ke MK itu dikabulkan dan melahirkan putusan MK nomor 60 yang kemarin sempat ramai itu, Pak Said Iqbal langsung menelpon Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian Partai Hanura, sudah jelas kemarin di pemberitaan Hanura mendukung majunya Pak Anies Baswedan, disusul atau sudah ada sebelumnya Partai Umat. Nah, ketika nanti yang lainnya berkoalisi semua itu, Pak Anies bisa diusung menjadi calon atau didaftarkan di last minute. Bisa saja ini didaftarkan di last minute. Jadi sekarang sedang banyak sekali dinamika yang perubahannya bisa dalam hitungan jam. Diketahui melalui putusan MK nomor 60, kita lanjut ya. Diketahui melalui putusan nomor 60 dan seterusnya MK ya, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. Nah, Partai Gelora, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa 20 Agustus 2024 yang dikutip dari Kompas ya. MK memutuskan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Dalam putusan tersebut, ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41-42 Undang-Undang Pilkada. Nah, berdasarkan putusan MK itu, ambang batas pencalonan Gubernur DKI Jakarta hanya membutuhkan 7,5% atau 7,5% suara pada pileg sebelumnya ya, pada 2024 kemarin pileg. Jadi dengan demikian masih terbuka kesempatan Anies Baswedan untuk bisa mendaftar di KPU sampai tanggal 29 besok melalui koalisi 9 partai ini. Kesimpulannya, meskipun tidak didukung oleh PDIP dan koalisi perubahan dalam tanda kutip karena sepertinya bubar, Pak Anies Baswedan masih bisa mendaftar di perhelatan atau kontestasi Pilkada 2024 di Jakarta atau Pilgub Jakarta. Dengan catatan 9 partai ini berkoalisi sehingga menghasilkan total suara sebesar 8,01%, sudah lebih dari 7,5%. Harapan kita mudah-mudahan tokoh perubahan Pak Anies Baswedan tidak benar-benar terlempar dari kontestasi Pilkada 2024 kali ini atau Pilkada serentak 2024 ini. Masih ada kemungkinan di last minute bisa saja itu terjadi. Pak Anies Baswedan mendaftar melalui 9 parpol yang non kursi atau non seat ya. Kita doakan semoga yang terbaik bagi Anies Baswedan dan kita semua ya, dan juga warga, tentu saja yang paling utama adalah bagi warga Jakarta. Pak Anies Baswedan bisa kembali memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan seperti yang diharapkan oleh umumnya warga Jakarta. Semua warga Jakarta jangan lupa untuk berdoa karena kun fayakunnya Allah itu bisa saja tanpa kita duga sebelumnya, dan kita perhatikan sekarang bahwa dinamika politik ini tiap jam itu cepat sekali berubah. Kejutan jika Pak Anies akhirnya bisa berlayar melalui partai non-seat ini, 9 partai bergabung berkoalisi mendaftarkan Anies Baswedan di last minute, siapapun nanti wakil gubernurnya, ke KPU paling lambat 29 Agustus besok.
Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi tambahan semangat bagi para pejuang perubahan dimanapun berada, terutama yang berada di wilayah Jakarta. Jangan lelah sekali lagi untuk berdoa. Ya, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sehat selalu, sehat yang diberkahi, sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.